Selanjutnya kepada Mas Habib, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengerjakan musik itu ya untuk mengangkat musik-musik lokal, di mana banyak sekali musik-musik daerah di Indonesia yang memang tidak terlalu dikenal di Indonesia sendiri. Seperti dari Sulawesi, daerah yang memang tidak terlalu dikenal jenis alat musiknya, sehingga mencoba untuk saya angkat menjadi musik-musik barat bisa, tetapi dia mempertahankan untuk kultur dari musik daerah sendiri. Menyikapi hal itu, di industri musik sekarang kebanyakan yang kita lihat banyak sekali musisi-musisi cover, yang dimana musisi cover ini merusak originalitas dari sebuah lagu atau hasil karya seseorang. Menurut dari Mas Agus sendiri, pandangannya terkait musisi cover ini bahkan sampai memiliki lisensi tersendiri. Jadi dia mengcover lagu orang, tetapi dia punya lisensi sendiri terkait hak ciptanya, sehingga originalitas dari lagu orang yang dibuat itu menjadi kurang menarik. Paling itu saja, terima kasih. Mas Habib, thank you. Mas Agus, dari Mas Habib, masalah musik cover nih, itu kan memang sangat hadir di depan mata kita. Bagaimana tanggapan Mas Agus atas ini? Nah, ini jadi kan kita semua mengacu ke hukum copyright, ya. Jadi ini semua kan kapitalisme, ya. Jadi copyright. Nah, memang sebenarnya dari dulu itu hukum copyright adalah cover itu punya hak license. Coba aja cek. Jadi kalau kita membuat rekaman dari satu lagu original, rekaman itu ada dapat copyrightnya sendiri. Jadi ada copyright untuk covernya, tapi copyright lagunya si pemilik lagunya. Jadi memang secara copyright memang secara hukum legal. Iya. Jadi ya, nah kenapa ada kasus? Saya tahu kasus itu tuh Payung Teduh, karena kebetulan teman saya yang jadi engineer-nya. Jadi waktu itu Hanin dia yang cover YouTube, malah dia dapat penghasilan lebih besar sampai 28 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Yang lagu Akad itu. Si Payung Teduh enggak. Ternyata pas saya cek, Payung Teduhnya lupa daftar. Kenapa lupa daftar? Sebenarnya bukan lupa daftar. Jadi dia gini, selama ini dia rilis lagu nggak ada yang nonton. Jadi pas dia rilis Akad, paling juga nggak ada yang nonton. Udahlah, nggak ngapain lah, kita daftar-daftar dah. Ternyata booming kan. Nah, Hanin dia mengambil ini. Tapi dia juga nggak salah secara hukum, karena emang ada license atau copyright di cover. Memang ada, coba aja cek di Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, nomor 28 di Indonesia itu. Ya, itu ada. Jadi memang ada, jadi sah secara hukum. Cuman dia nggak sahnya karena dia merubah lirik tanpa minta izin ke pemilik karya. Itu masalahnya, tapi bukan covernya yang masalah, tapi dia merubah lirik lagunya tanpa izin ini. Si Payung Teduh. Nah, Payung Teduh juga ada nggak full bener juga. Ya dalam arti gue bukan apa, kenapa dia nggak daftar? Karena dia nganggap mungkin, wah gue nggak laku terus, gue ya udahlah nggak usah ini. Ternyata meledak kan. Itu. Jadi ada sisi itu. Jadi sebenarnya sih cover itu ada haknya emang. Jadi kalau kita bikin misalnya lagu Beatles, terus kita bikin versi kita rekaman, misalnya pakai keroncong, itu kita punya copyright untuk itu. Untuk versi keroncong itu memang ada. Gitu ya. Nah, jadi kalau original kok jadi kalah itu, ya originalnya lah yang harus inilah. Harus mawas diri. Ya bikinlah versi yang lebih bagus daripada cover. Ya. Memang masalah karya dan legalitas ya Mas Agus ya. Nah, terus saya sebenarnya agak
agak bersyukur juga dengan kondisi lockdown ini, karena akhirnya hukum copyright jadi benar. Kan dari dulu juga cover tuh harus minta izin. Dari dulu, cuman selama ini karena artis atau band itu selalu dapat pendapatan dari manggung, dari apa semua, mereka udahlah kita nggak usah tuntut lah itu yang bikin cover gitu. Itu ada pandemik, job manggung nol. Mereka mau apa lagi yang gue bisa dapat dari karya gue? Oh itu ada yang pakai lagu gue di Spotify itu sih nggak minta izin. Ya memang secara hukum benar itu. Jadi benar kalau artisnya, lo harus bayar atau harus ini, ya emang di hukumnya ada, cuman dari dulu nggak pernah digakan karena mereka rasa, gue udah dapet lah dari ini, dari dapat manggung atau apa, itu kondisinya. Jadi malah sebenarnya itulah, justru karena pandemi ini akhirnya copyright jadi bener, tapi akhirnya ya banyak yang terluka, yaitu musik cover musik cover juga sebenarnya keenakan dulu, mereka nggak ngarang lagu bisa populer, cuman pakai lagu orang ya, bikin gitu kan. Jadi sisi enaknya itu sebenarnya nggak sah karena mereka harusnya minta izin. Gitu. Jadi artinya apa? Inilah dibenerin lagi masa pandemi itu kayak dibenerin copyright. Tapi itulah kalau kita mau kapitalis kan, itu copyright. Makanya tadi saya bilang semua jadi free musik nanti. Itu semua nggak ada lagi nanti. Ya jadi itulah. Iya, new normal ya Mas Agus ya, new normal ya. Normal, benar itu ya, istilahnya ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Masih masih boleh atau udah? Waktunya mungkin sudah mepet ini. Tapi boleh saya persilakan deh kepada Bu Melia, saya persilakan sekali lagi untuk bertanya langsung kepada pertanyaannya. Mbak Melia, silakan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat siang Pak Agus, Pak Pimpin. Ya. Saya Melia dari aplikasi Bintang Kecil. Saat ini kita sedang membuat aplikasi itu untuk menggaungkan kembali lagu anak-anak Indonesia, karena seperti kita tahu lagu anak-anak Indonesia sekarang kan lebih kenalnya sama Blackpink, lagu-lagunya Katy Perry, sementara lagu-lagu Indonesianya anak-anak yang seharusnya mereka pelajari malah mereka nggak tahu. Padahal kan saat ini banyak banget pencipta-pencipta lagu Indonesia yang berkarya lagu anak-anak.